menyikapi kita supaya tidak mengeluarkan gibah atau fitnah atau perkataan buruk atau yang tidak bagus untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mengurangi atau tidak melakukan seperti itu. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya muliakan, jelas hadis Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, kalau ngomonglah yang baik. Atau lebih bagus diam. Kamu ukur ngomongan kamu itu baik atau tidak baik. Oh baik, silakan. Ada pahala di situ. Oh nggak baik, diam. Nah kan jelas. Itu tadi ayat Allah yang saya kutipkan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali di situ ada malaikat yang ngawasi dan siap untuk catatkan. Nah, para jemaah yang saya muliakan, ya kita tahan diri kita. Apakah kita memang harus berkomentar, ikut bicara atau tidak? Kita tahu itu. Oh enggak perlu. Ya enggak perlu. Oh perlu, saya harus jelaskan masalah itu. Ya ngomonglah. Ya seperti itu. Para jemaah yang saya muliakan, kita bisa tahu apa yang ada di dalam pembicaraan itu tadi. Kalau memang baik, silakan. Tapi kalau nggak baik, diam. Kalau kamu tahu itu nggak baik, bisa mengingatkan, bisa nasihati, ingatkan. Dan jangan malah nimbrung di majelis ghibah, di majelis fitnah. Nggak boleh. Tidak boleh kita ikut di dalam majelis itu. Sebab kalau kita ikut di dalam majelis ghibah, majelis fitnah, itu sama saja kita mencemplungkan diri ke dalam neraka. Karena memang Allah nggak suka dengan majelis ghibah ataupun majelis fitnah itu. Ketahui itu baik, ikut. Kalau nggak baik, lebih bagus diam kamu. Dengan itu kita terhindar dari apa yang kita katakan. Itu fitnah. Itu tidak baik dan dilarang. Demikian tentang poin yang menjadi pertanyaan. Lanjut. Moga, Pak. Misalnya banyak berpikir, di antaranya memang mengurangi ngomong yang tidak perlu dan sebagainya. Kalau kita berpikir apa bisa mengurangi fitnah dan sebagainya. Para jemaah yang saya muliakan, pada prinsipnya kita tahu mana yang baik yang kita lakukan dan mana yang tidak baik yang harus kita hindarkan. Daripada menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak baik itu, ya memang lebih bagus dengan zikir, baca Quran, atau saya ngomong yang istilahnya bagus, baik. Dan seperti itulah kita. Di dalam ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang orang yang beriman, anil lagwi mu'ridun. Dari hal-hal yang gak ada bermanfaat, orang beriman itu menghindar, menjauh, gak ikut. Hadis Nabi juga mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya seseorang, dia akan meninggalkan apa yang gak ada gunanya. Jadi, seperti itu. Ya kita tahu, secara prinsip kita tahu, ini baik, oh ini nggak baik. Oh daripada saya ya dengan ngomong-ngomongan yang nggak karu-karuan, termasuk di situ ada fitnah, ada ghibah, lebih bagus saya baca Quran, lebih bagus saya zikir. Memang iya, kita mempergunakan lidah kita untuk kita ya dengan yang baik-baik, akan lebih bermanfaat daripada saya ikut majelis ghibah seperti itu. Demikian poinnya. Lanjut. Moga, Pak. Terima kasih. Ingin mendapat kejelasan tentang umat beriman itu adalah bersaudara. Ya. Yang tadi tidak disebutkan bahwa apakah orang kafir itu juga bisa dianggap saudara atau tidak. Terima kasih. Para jemaah yang saya muliakan, persaudaraan seiman tanpa batas. Persaudaraan terhadap orang kafir ada batasan. Ada batasan. Jadi kalau kita seiman, seislam, seakidah, seagama, nggak ada batas. Iya. Kalau dengan orang kafir, ada batas. Hal-hal yang dikatakan oleh agama nggak boleh, ya nggak boleh. Iya. Seperti umpamanya,
Tetangga saya meninggal, non-muslim. Ya, nggak boleh saya berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni teman saya ini, dia orang baik ya Allah. Dia orang dermawan. Nggak bisa. Karena jelas dia orang kafir, neraka, dia mati kafir. Neraka untuk dia. Jadi ada batas. Aurat. Contoh, aurat seorang wanita, sesama wanita boleh terbuka. Dalam contoh saya katakan seorang ibu wanita muslimah senam. Dan semua di tempat senam itu orang Islam. Boleh seorang wanita itu yang membukakan jilbabnya, dia senam dengan ibu-ibu sesama muslimah. Tapi kalau ada orang kafir di situ, nggak boleh loh. Jadi ada batas. Jadi ada pembatas. Nah, para jemaah yang saya muliakan, hal-hal yang bersifat kemanusiaan antara kita dengan dia yang non-muslim itu boleh saja. Mereka ditimpa oleh musibah, kematian, tetangga saya bantu. Saya keluarkan kursi-kursi karena akan ada tamu-tamu yang akan bertakziah nantinya. Oh, saya RT di kampung itu perlu pesan terap untuk dipasangkan. Iya. Jadi hal-hal yang bersifat kemanusiaan itu boleh kita lakukan terhadap dia yang kita katakan dia non-muslim. Tapi ada batasan-batasan yang dikatakan oleh agama nggak boleh. Kalau memang kata agama nggak boleh, ya nggak boleh lah. Ya seperti itu. Jadi saya katakan persaudaraan di antara sesama kita orang beriman tanpa batas. Para jemaah yang saya muliakan, luas sekali rasa persaudaraan antara kita sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat, hanya saja orang beriman itu bersaudara. Pokoknya dia beriman, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia saudara saya. Saya selalu contohkan ketika ibu dan bapak ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi melakukan haji dan umrah. Ternyata di samping saya ada orang Afrika yang berkulit hitam. Di kanan saya ada orang Cina. Di depan saya ada orang Eropa. Di belakang saya ada orang Asia. Berbeda kulit, berbeda bahasa, berbeda bangsa. Tapi dia mukmin, beriman, saudara saya. Lah itu dia. Luas sekali persaudaraan seiman itu. Ya, kalau umpamanya kendati pun saudara kandung tapi beda agama, ada pembatas. Siapa dia? Adik saya. Loh, adik kamu Kristena? Iya. Ada pembatas. Iya. Karena dia sudah beda agama. Kandung saya seibu tapi beda agama. Sudah ada pembatas. Di antaranya hadis yang menyebutkan la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang Islam tidak akan mewarisi orang kafir juga nggak akan mewarisi orang Islam. Jadi dia yang murtad, dia yang kafir, minta bagian harta waris, nggak bisa. Kamu tidak seagama dengan ayah dan ibu. Kamu Kristen, kamu tidak berhak mendapatkan porsi waris. Kendati pun kamu anak bapak, anak ibu, saudara kami. Jadi ada pembatas. Persaudaraan dengan orang non-muslim ada pembatas. Sementara persaudaraan di antara sesama kita tidak ada pembatas. Betul-betul demikian sangat luas. Lanjut, pertanyaan berikut. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi yang disampaikan ini luar biasa ya, saya salut. Minta maaf karena saya dari NTT ya, dari UMN. Pertanyaan saya yaitu tentang hibah. Ya, karena kita tahu bahwa hadisan itu ya memang tidak bertulang ya, tapi bisa menjerumuskan kita. Pertanyaan saya itu ciri-ciri seperti apa ya sehingga kita itu tidak bisa dikatakan sebagai orang hibah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pergaulan kita sehari-hari, ya kadang-kadang kita dianggap sebagai orang yang sombong ya, ketika kita tidak berbicara atau berkomentar dengan seorang istri itu.
Tapi kalau kita sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, ya, ini kita jadi dilema. Ya. Kalau kita diam, ya, pasti dikatakan sombong. Tapi kalau kita berbicara, ya, pasti nanti kita ujungnya akan masuk ke dalam kategori kita. Nah, ini apapun juga solusinya seperti apa sehingga kita tidak bisa masuk dalam hal seperti itu, karena kita kan hidupnya berkelompok, karena kita makhluk sosial seperti itu. Ya. Kalau seandainya kita adalah makhluk individu ya bisa, tapi karena kita adalah makhluk sosial maka pasti kita bersosial juga kan begitu. Tapi kalau kita berkelompok hanya kita diam, tapi nanti kita kan dikatakan, oh kamu kok sombong ya. Ya. Dan jangan begitu, kamu diam seperti itu. Ya. Ini sedikit penjelasan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kita sekarang sudah dengan kecanggihan teknologi. Ada rekam jejak, ada jejak digital, bukti-bukti terlihat. Ini ya, kamu ngomong dulu. Ini ya perbuatan kamu. Adakah bukti? Ini ya, kamu ngomong gini kan? Ini kan perbuatan kamu kan? Kalau kita berbicara berdasarkan objektif dan itu realitasnya, saya nggak ghibah. Dia itu orang tukang minum. Saya punya bukti ini ya, rekam jejaknya. Dia pembohong karena berkali-kali dia bohong. Ini ya buktinya. Nah itu tadi saya katakan ada seorang janda yang tanya kepada Rasulullah, saya ini dilamar oleh orang itu. Kalau yang si Anu itu kata Nabi, itu bakhil terhadap istri, jangan kata Nabi. Yang satu itu suka pukul istri, jangan. Kamu saya sarankan kepada si Anu aja. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kita ini boleh bicara kalau memang ada bukti objektivitas, realitasnya ada. Dan itu memang benar-benar bukan editan, bukan ya hasil rekayasa, enggak. Iya, betul. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ya kita nggak ada salahnya terlibat di dalam pembicaraan, tapi kalau rasanya nggak perlu, ya nggak perlu ya udah. Ya, jadi kita ini bisa ngukur-ngukur diri kira-kira apakah kita memang harus ngomong, ikut terlibat atau tidak ngomong, diam. Kalau saya diam bukan berarti saya sombong. Ya sebab saya rasa nggak perlu ngomong seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kalau ada orang nilai saya sombong, ya karena saya diam. Dia kan nggak ngerti tentang saya. Saya nggak mau ngomong seperti itu karena memang ya nggak ada gunanya. Nah kalau memang ada gunanya, ada manfaatnya, itu saya katakan tadi, iya. Jadi ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, pada poin yang dipertanyakan ini saya menekankan pada jejak digital, rekam jejak, bukti-bukti yang autentik, ini dia. Dan dengan bukti itu kan ya memang seperti itu kan. Bagaimana membantahnya? Ya, bagaimana membantahnya? Jadi, ya inilah dasar pembicaraan-pembicaraan yang ada. Bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan ya dendam, enggak. Tapi inilah senyatanya. Saya menggarisbawahi pada rekam jejak. Jejak digital yang sekarang ini tidak bisa dibantah. Ya kan? Mau bantah bagaimana? Ini ya kamu. Kan kamu ini orangnya. Betul kan kamu ini? Kamu kan ngomong seperti ini. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ya kita, ya silakanlah saya katakan, termasuk kita yang ngaji ya pagi hari ini. Apakah saya ya menghibahkan seseorang? Saya katakan saya nggak nyebut nama. Nggak ada saya sebut nama di dalam majelis kajian kita ini. Tapi kita bisa tahu, ini orang pembohong. Sehingga dia dikasih gelar pembohong, raja pembohong. Lah kan gitu. Lah kan? Ya siapa dia? Ya terserah Anda, saya bilang. Ya yang jelas saya mengatakan ini dia rekam jejaknya. Jadi ya seperti itu. Ya, kita memang harus tahu mana yang kita harus ikut berbicara dan mana yang kita harus diam.
Yaitu tadi, oh perlu saya bicara. Oh nggak perlu saya bicara, saya diam. Ya diam. Ngapain saya? Ya karena memang nggak ada gunanya saya bicara. Siapa yang bicara? Orang-orang yang punya kapasitas untuk itu. Silakan dia yang ngomong. Kalau saya enggak. Karena saya bukan terkait dengan orang itu, dengan posisi itu, dengan keadaan itu. Jadi kita lihatlah posisi-posisi kita masing-masing, dan apa yang kita katakan tadi, ini termasuk tidak baik karena ini fitnah, ini riba, dan ini baik karena memang ini ada bukti-bukti dan ada rekam jejak terkait dengan masalah yang ada. Ibu bapak perjamin saya melakukan itu dulu kajian kita di pagi hari ini. Betapa yang kita katakan bahaya fitnah dan bahaya riba. Dan bukan fitnah, bukan riba. Kalau sekiranya itu punya dasar, punya bukti yang autentik, dikala kita terlibat di dalam pembicaraan-pembicaraan yang terkait. Ini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.